Pidato Sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka layak untuk diapresiasi. Banyak orang yang mencatat bahwa pidato tanpa teks dari Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah capaian kualitas dan kompetensi yang tidak main-main dari seorang Gibran untuk membuktikan dirinya bahwa ia layak dan pantas untuk menyandang jabatan sebagai Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto. Bagaimana kita memberi telaah terhadap pidato Sang Wakil Presiden Gibran terkait dengan banyaknya upaya mendemigrasi dan melemahkan bahkan bernada nyinyir terhadap Gibran yang masih dianggap anak kemarin sore. Tetapi pidato tanpa teks Gibran adalah sebuah sinyal bahwa Gibran mampu menundukkan bahkan menyerang balik mereka-mereka yang nyinyir untuk menunjukkan bahwa ia kompeten dan ia membungkam siapapun yang masih meragukan status dan keberadaan seorang Gibran. Bagaimana pemikiran teori kambing hitam yang saya ingin jadikan sebagai tesis kali ini untuk melihat bahwa Gibran adalah tokoh yang dilahirkan oleh demokrasi, dan siapapun yang muda yang belum berpengalaman ketika diberi sebuah tanggung jawab, ia tidak lari dari tanggung jawab, tapi ia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Teman-teman, teori kambing hitam yang diungkapkan oleh seorang sosiolog antropolog bernama René Girard adalah sebuah teori yang sering dipakai untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan terkait dengan hubungan antara mayoritas dan minoritas. Minoritas seringkali dikambing hitamkan oleh karena mereka seringkali dikorbankan terkait dengan berbagai macam isu, termasuk isu pembangunan, isu konflik sosial, dan segregasi dalam masyarakat yang selalu membuat yang minor itu mengalami persoalan-persoalan yang sulit untuk dihindari. Nah, kali ini tesis penting yang kita mau pakai dari teori kambing hitam adalah ketika René Girard berkata bahwa teori kambing hitam itu juga bisa menjelaskan bagaimana seorang yang dibenci, seorang yang ditolak, seorang yang diremehkan, seorang yang disandangkan status sebagai orang yang tidak mampu, tidak cakap, bahkan khusus terhadap Gibran, ia seringkali dianggap sebagai anak haram demokrasi. Tetapi pidato Sang Wakil Presiden Gibran itu menempatkan Gibran sebagai sosok yang berbeda. Ia adalah anak sah, anak kandung yang sah dari demokrasi kita yang sadar kita pilih bersama-sama. Dan karena itu, ketika René Girard berkata bahwa orang yang dibenci itu sebetulnya adalah orang yang diidolakan. Jadi salah satu tesis penting dari teori kambing hitam René Girard itu adalah orang yang dibenci itu adalah orang yang sekaligus diidolakan. Mereka yang dibenci tetapi yang diidolakan seringkali kemudian ditolak baik secara verbal maupun sikap kebatinan. Bahkan orang-orang yang dibenci secara sadar, bahkan hendak dilenyapkan hidupnya, itu adalah sinyal bahwa kita sebetulnya adalah orang yang mencintainya, orang yang mengidolakannya. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat bagaimana sosok Gibran itu seringkali dikuyo-kuyo, kemudian seringkali diposisikan sebagai orang yang tidak cakap, tidak mampu, jangan-jangan teman-teman, teori kambing hitam bisa memperlihatkan kepada kita, semakin kita menyerang dia, semakin kita menghabisi dia, maka ketahuilah
teori kambing hitam bisa memberikan jawaban yang sangat cerdas, bahwa kita yang berusaha untuk menghabisinya, maka kita sebetulnya adalah orang yang sangat mengidolakannya. Dan kita ketika berusaha menghilangkan, menghabisinya, maka sebetulnya kita sedang membesarkan orang yang kita benci dan orang yang ingin kita habisi. Disitulah teman-teman, teori kambing hitam menolong kita untuk membaca fenomena Gibran. Sekali lagi, Gibran harus disebut sebagai fenomena demokrasi kita. Kita masih bisa berdebat terkait dengan Gibran dan bagaimana ia dihubung-hubungkan dengan banyak hal, dengan fufu fafa, dengan kompetensi yang banyak hal kita masih ragukan. Tetapi keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri untuk berbagai urusan untuk mewakili negara, dan posisi Gibran sebagai pelaksana tugas dari jabatan Presiden Prabowo. Walaupun ada yang bertanya statusnya tetap wakil presiden, saya setuju. Ya, status Gibran tetap wakil presiden, tetapi dia adalah pelaksana tugas dari hal-hal yang oleh karena Presiden Prabowo tidak berada di tempat, maka sang wakil presiden melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan sebagai presiden. Karena itu teman-teman, saya ingin katakan misalnya pidato seorang Gibran di depan banyak orang tanpa teks, itu memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang kompeten, layak untuk disandangkan padanya sebagai pemimpin kita. Ia muda, artinya kita harus membacanya dengan penuh optimisme. Support system yang ada di barisan yang sama-sama mengamankan dan menjaga Gibran, itu adalah kekuatan Gibran. Karena itu tidak mungkin orang-orang yang ada di seputar Gibran, para pembantu presiden bersama dia, adalah orang yang tidak ingin agar Gibran salah langkah, orang yang tidak ingin Gibran keliru dalam banyak hal, karena semuanya berkomitmen untuk menjaga Gibran. Karena itu jangan kita ragu-ragu tentang apa yang diperlihatkan oleh Gibran. Ia adalah orang yang sangat kompeten dan betul-betul aura pemimpin itu diperlihatkan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh teori kambing hitam. Jangan-jangan semakin kita membenci dia, semakin kita membesarkan nama seorang Gibran. Kalau kita toh ingin tidak memperhitungkan Gibran, ya jangan pernah diomongkan. Tetapi teori kambing hitam menolong kita menemukan insight lain, wawasan lain, bahwa orang yang dibenci itu adalah orang yang sebetulnya diidolakan. Kita semua mengidolakan Gibran. Karena itu kita menjadi orang yang selalu menyematkan dengan bahasa nyinyir, dengan kalimat-kalimat yang dibangun dari perspektif disinformasi, perspektif fitnah, dan perspektif kebencian. Semuanya itu kita rangkum dengan istilah nyinyir yang sering kali datang dari para guru nyinyir yang ingin sekali lagi membuat gaduh suasana demokrasi kita. Percayakan saja bahwa Gibran adalah tokoh muda. Ia berpengharapan. Dengan membaca dari perspektif optimisme, kita menjadi orang yang sekali lagi ingin memastikan bahwa siapapun di republik kita ini punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dan percayalah bahwa tanggung jawab yang diberikan negara rakyat kepada Gibran pastilah akan diperlihatkan dengan baik, dengan berkualitas oleh seorang Gibran. Karena itu teman-teman, pidato seorang Gibran di forum yang bersifat pemerintahan dan kenegaraan itu memperlihatkan kepada kita Gibran adalah tokoh yang kompeten dan layak. Dan teori kambing hitam mampu memberi jawaban yang sangat cerdas kepada kita. Semakin kita membenci Gibran, maka kita semakin membesarkan seorang Gibran menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kita semakin membenci Gibran, maka sebetulnya kita adalah orang yang mengidolakan Gibran.